Selamat datang kembali di channel Horor Nusantara. Tempat di mana legenda dan cerita mengerikan dari tanah air berkumpul. Mari kita mulai ceritanya. Misteri malam melewati kebun tebu. Sudah hampir 6 bulan sejak saya memutuskan untuk mengajar privat bahasa di Kota M, daerah Jawa Tengah. Daerah ini terletak di antara pegunungan dan dikelilingi oleh hamparan kebun tebu yang luas. Saat pertama kali saya tiba di sana, saya merasa terkesan dengan keindahan alam yang masih alami. Murid-murid saya tinggal di desa terpencil di tengah-tengah kebun tebu. Untuk sampai ke rumah mereka, saya harus melewati jalan-jalan yang sempit dan jarang dilalui kendaraan. Setiap kali saya berkendara menuju rumah mereka, saya merasa seperti memasuki dunia yang terpisah dari kehidupan kota yang biasa saya alami. Pada suatu malam Jumat, saya mengakhiri sesi mengajar, lalu memulai perjalanan pulang. Sekitar pukul 9 malam, jalanan masih basah karena hujan baru saja berhenti dan angin bertiup dingin. Meskipun saya sudah terbiasa dengan keheningan malam di daerah ini, kali ini rasanya berbeda. Ketika saya memasuki jalan yang melintasi kebun tebu, lampu motor saya tiba-tiba mati. Lalu saat memasuki pertengahan kebun tersebut, mesin motor juga mati dengan sendirinya. Saya mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi tidak menyala. Terjebak dalam kegelapan malam, yang gelap gulita di tengah kebun tebu, membuat saya merasa ketakutan. Suasana sepi dan angin yang berdesir membuat bulu kuduk saya merinding. Dengan hati yang berdegup kencang, saya memutuskan untuk menepi dan mencoba menyalakan mesin motor lagi. Namun, usaha saya sia-sia. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, saya merasa putus asa. Sambil menahan rasa takut, saya mulai membaca doa-doa. Dengan hati yang berdebar-debar, saya mulai mendorong motor. Setiap langkah yang saya ambil terasa begitu berat di tengah keheningan malam yang menakutkan. Bayangan-bayangan yang terbentuk oleh pepohonan di sekitar kebun tebu membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, di balik pepohonan yang rimbun, saya melihat sesosok bayangan yang tampak seperti wajah manusia. Wajah itu terlihat pucat dan suram dengan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Ketika saya melihatnya, dada saya terasa sesak dan bulu kuduk saya merinding. Suara desiran angin semakin menjadi-jadi, membuat saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan-bayangan itu. Saya berusaha mengabaikan wajah misterius itu dan melanjutkan langkah saya dengan hati-hati, tetapi bayangan itu terus menghantui dalam setiap langkah yang saya ambil. Tiba-tiba, di tengah-tengah perjalanan saya mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu membuat saya semakin merinding. Saya merasa seperti terperangkap dalam kengerian yang menyelimuti, dan seakan tubuh saya berteriak untuk melarikan diri. Tetapi, sesuatu dalam diri saya mendorong untuk tetap tenang dan tidak panik. Saya merasa harus menghadapi rasa takut dengan kepala dingin dan tidak boleh membiarkan kepanikan menguasai diri saya. Dengan hati-hati, saya melanjutkan langkah saya, berusaha untuk mengabaikan suara aneh yang terus menggema di telinga saya. Setelah berjalan cukup jauh, dan dirasa tenaga saya akan habis, saya mencoba menyalakan motor lagi. Kali ini, dengan keajaiban, motor menyala dengan lancar. Rasa lega dan bahagia menyelimuti hati saya. Dengan motor yang kembali berfungsi, saya melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang penuh syukur. Ketika saya akhirnya tiba di rumah, saya merenungkan perjalanan yang baru saja saya lalui.
Saya belajar bahwa ketakutan hanya akan menguasai kita jika kita membiarkannya. Dengan keberanian dan keyakinan, kita dapat menghadapi segala tantangan yang menghadang. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nantikan kisah-kisah horor berikutnya di Horor Nusantara. Tetap waspada, dan jangan biarkan bayangan malam merayap di pikiran Anda. Sampai jumpa lagi.